Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar tentang istilah budaya muslim ya, dari poster, dari koran, atau dari bincang-bincang dengan bagus. Jadi maksud dari makna di sini adalah disiplin. Budaya muslim dan betul kedisiplinan. Apa sih makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian berkonotasi dari seorang Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian ketika kita masuk ke budaya kita, yaitu di Indonesia atau orang Jawa, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini kadang kedisiplinan itu membuat orang lain tidak nyaman. Benar ya Bapak Ibu? Pernah perasaan itu ya? Ketika kita contohnya saja, ketika kita mau berangkat pagi misalnya, karena kita terbentur waktu jam 7 kita masuk, ternyata kita masih ada yang lain-lain yang harus kita kerjakan, sehingga nilai kedisiplinan kita dipertanyakan lagi. Seperti itu. Ini adalah pertanyaan untuk Bapak Ibu. Setujukah Anda dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setujukah Bapak Ibu? Sebelum kita mengulas yang lain? Kurang setuju. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana, setuju atau tidak ini? Setuju. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Nanti setelah ini kita akan belajar ya tentang penghargaan, tentang hukuman, tentang restitusi. Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya langsung ke yang ada di saat ini, yaitu di profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang lagi menurutnya ya. Yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang keempat berakhlak kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang enam kreatif. Jadi ini nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Sebelum kita masuk nanti ke restitusi, hukuman sama konsekuensi, motivasi perilaku manusia itu kecenderungannya ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Itu motivasi ekstra ya, yang dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, juga motivasi ekstra. Kemudian ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Lanjut. Ya, Bapak Ibu kenal dengan gambar itu siapa? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Di situ dia mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di situ semuanya dari dalam diri sendiri. Tidak hanya ketika kita diberikan perintah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kita masuk pada budaya positif. Tadi saya ngomong tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi ternyata mempunyai pengertian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki mereka, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini saya kutip dari dosen, pendidikannya dari dosen. Ciri-ciri restitusi di sini yang pertama adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang ketika tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk saat ini. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini lebih ke moralnya, lebih ke moralnya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah itu tidak seperti ya. Jadi dengan restitusi akan memberikan solusi yang terbaik. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Sekarang kita masuk pada peraturan dan keyakinan. Bapak Ibu sering mendengar peraturan-peraturan yang ada di lingkungan. Contohnya peraturan jam kerja, peraturan kerja di suatu pabrik. Peraturan sekolah. Peraturan-peraturan itu memang untuk mendisiplinkan lingkungan yang ada. Tetapi Bapak Ibu, di sini juga ada hal yang baru yang namanya keyakinan. Keyakinan kelas. Kalau di dalam hal pendidikan, ini yang lebih optimal dan lebih bagus untuk saat ini, yaitu keyakinan kelas. Di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Di situ mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan jalan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi peraturan-peraturan itu sekarang ini kita kombinasikan, ya istilahnya kita gabung jadi suatu keyakinan kelas untuk mendorong motivasi inklusi dari siswa.
Itu kurva untuk budaya positif berasal dari peraturan kelas, kemudian keluar lagi keyakinan kelas, menciptakan lingkungan yang positif, kemudian menciptakan lagi budaya yang positif juga. Di situ ada contoh peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya ada kata-kata peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab di dalam merapikan lingkungan anak itu dalam belajar, merupakan tanggung jawab. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Biasanya kita menuliskan seperti itu ya di peraturan. Jangan buang sampah sembarangan. Itu berarti kita memberi lingkungan di dalam keyakinan kelas kita menuliskan seperti itu. Kemudian di situ ada bergantian atau menunggu giliran untuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Itu contoh-contoh kata-kata dalam keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas yang saya konsep di kelas tempat. Yang pertama adalah saling menghormati, saling menolong, peduli lingkungan, dan sikap sportivitas. Kenapa saya menggunakan keyakinan kelas ini bersama teman-teman, bersama anak-anak di kelas tempat? Ternyata sikap sportif dan peduli lingkungan ini perlu untuk kita gali lebih dalam lagi. Itu ada saling menghormati, saling menolong. Maksudnya saling menolong ini apa? Saling menolong jika ada teman-teman yang mungkin merasa malu, tidak bertolong, merasa ada sesuatu yang apa ya? Contohnya ada temannya yang sakit, ada anak yang sakit, temannya peduli dengan dia untuk menolong. Nah, itu kita lanjut untuk pertanyaan pematik tadi ya, yang nomor 2 tadi. Yang hukuman tadi ya. Ini akan kita lakukan, kita jawab di nomor. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan yang seringkali kita berikan ke anak-anak, ternyata itu ada sisi negatifnya juga. Disitu saya dukung penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu menurunkan kualitas. Setuju apa tidak? Setuju. Ada yang lain? Setuju atau tidak? Kenapa sih penghargaan itu menurunkan kualitas? Ini contoh, jika ada siswa itu selalu berprestasi, selalu ada itu kita puji terus dengan penghargaan. Lambat laun dia akan bertanya, sehingga menurunkan kualitasnya untuk bersaing. Itu contohnya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Ini harus sama dengan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau kreativitas yang ada dalam diri siswa. Karena dikasih penghargaan terus akhirnya menjadi terlena, sehingga menurunkan itu. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Nanti berikutnya adalah restitusi ya. Hukuman. Apa sih pengertian hukuman itu? Sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi apa itu? Sesuatu harus terjadi. Kemudian perbedaannya yang kedua, membuat anak sakit hati seperti fisik. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena dengan dihukum jadinya anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya perbedaannya stimulus atau memberikan anak konsekuensinya. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dengan dihukum anak akan menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian berikutnya hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep dirinya baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau dihukum. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan ke sementara tertentu. Ini hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada juga kalimat-kalimat contoh, ya, tindakan yang sering kita lakukan saat kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan bermanfaat lagi karena telah berkesudahan. Itu merupakan hukuman karena menyakitkan, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah berada di sekolah. Itu contoh hukuman. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Jadi yang fisik merendahkan anak, merendahkan orang lain itu adalah merupakan hukuman. Kemudian konsekuensinya, contoh konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berikutnya. Jadi konsekuensi di sini masih memberikan nilai positif untuk siswa. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi dalam strategi restitusi. Dari ketiga macam itu, ada cara yang terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi di situ ada tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu apa sih? Dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Validasi kebutuhannya, tentunya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara untuk lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan apa yang kita adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi itu, ini lebih memanusiakan siswa. Jadi anak diajak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, ini contoh saya kemarin saya mencoba menerapkan restitusi, ya. Waktu pelajaran olahraga ada tiang sama berkelahi. Seperti biasa, kalau seperti itu pasti saya akan marah dan memberikan
hukuman pada mereka atau menjudge mereka, kamu salah. Tetapi ketika saya berpikir, saya akan melakukan restitusi. Saya coba melakukan restitusi. Saya memancing mereka, mengkonseling mereka. Kenapa kamu harus bisa seperti itu? Saya akan katakan, saya juga pernah melakukan kesalahan berbagai seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa kita lakukan saat mengalami ingin mengkonseling anak dengan restitusi. Ternyata mereka juga ngaku, ya saya salah. Kemudian saya tanya lagi, apa yang harus kamu lakukan untuk kamu tidak mengulangi kesalahan. Jadi mereka memberikan alasan. Nah, Bapak-Ibu, di sini ada 5 posisi utama sebagai manusia, yaitu yang pertama penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini kecenderungan kita ya. Jadi kita diposisikan kontrol kita di mana. Yang pertama, Bung Fit, gimana testimoni tentang budaya positif presentasi yang sudah saya lakukan kemarin? Iya, baik sekali. Testimoni dari saya tentang sosialisasi terkait budaya positif yang telah Pak Hari sampaikan kemarin bagus sekali. Di mana kebiasaan positif biasanya itu hanya berupa contoh atau teladan dari guru pada anak-anak, tetapi sekarang melalui keyakinan kelas, kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Terima kasih atas berbagi praktik baiknya yang telah disampaikan Pak Hari. Semoga sukses, lancar ke depannya, semangat selalu untuk Pak Hari. Pak Mawan Adrian, gimana testimoni tentang budaya positif yang sudah dipresentasikan oleh saya? Ya, Pak Hari, terima kasih. Testimoninya sangat baik sekali. Karena apa? Pentingnya keyakinan kelas sebagai dasar guru itu menjadi posisi kontrol manajer. Nah, dalam menumbuhkan hal budaya yang positif. Ya, terus tetap semangat terus buat Pak Hari untuk CGP Angkatan 7. Semangat Pak Hari.